Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak ucapkan kepada seluruh siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 14 yang Bapak banggakan. Pada pembelajaran IPS di kelas 8 semester ganjil ini, kita awali materi kita di bab 1 mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu, setelah Bapak menyampaikan materi ini, Bapak berharap kamu sebagai peserta didik dapat menjelaskan sejarah terbentuknya ASEAN dan mampu menyebutkan letak geografis dan letak astronomis kawasan ASEAN. Kita awali mengenal ASEAN dengan mengenal bendera 10 negara-negara anggota ASEAN dimulai dari Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan yang di tengah-tengahnya ini ialah lambang dari ASEAN. Selanjutnya, sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau organisasi negara-negara sekawasan Asia Tenggara. Jadi, di sini kamu harus bisa membedakan apa itu Asia Tenggara dan ASEAN. Kalau Asia Tenggara adalah sebuah kawasan yang terletak di benua Asia dan terdiri atas 11 negara. Ingat, 11 negara. Sedangkan ASEAN adalah sebuah organisasi yang terletak di Asia Tenggara, namun terdiri atas 10 negara. Ayo, kamu harus tahu negara mana yang belum masuk ke dalam anggota ASEAN. Dicari ya. Selanjutnya, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Sehingga deklarasi pendirian ASEAN ini disebut dengan Deklarasi Bangkok. Ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Thailand diwakili oleh Tanan Khoman, Singapura diwakili oleh Raja Ratnam, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, dan Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Sedangkan latar belakang didirikannya ASEAN yaitu yang pertama, adanya persamaan wilayah, sama-sama terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, adanya persamaan nasib, sama-sama pernah dijajah. Dari 10 negara anggota ASEAN, 9 diantaranya pernah dijajah oleh negara Jepang ataupun negara-negara yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat. Yang ketiga, adanya persamaan budaya, masuk dalam budaya rumpun budaya Melayu. Dan yang keempat, adanya persamaan kepentingan, terutama kepentingan bidang politik dan bidang ekonomi.
Nah, ini adalah letak wilayah dari Asia Tenggara. Ini yang Bapak lingkarin ini. Inilah wilayah Asia Tenggara yang terletak di antara dua samudra dan dua benua. Nanti harus kamu cari itu. Dua benua dan dua samudra tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada letak geografis kawasan Asia Tenggara. Letak geografis pasti kamu masih ingat di pelajaran kelas 7. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan letak kenyataannya di muka bumi dan dibandingkan dengan posisi wilayah lain. Berdasarkan letak geografis ini, kawasan ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nih, tadi Bapak udah sampaikan. Selanjutnya, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur pada peta. Kalau kita lihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur tadi, berpengaruh terhadap iklim. Dalam hal ini, kita bicara iklim kawasan ASEAN. Berdasarkan garis lintang pada peta, sebagian besar negara-negara ASEAN terletak di wilayah dengan iklim tropis dan sebagian kecil, bahkan kecil sekali, yang beriklim subtropis. Adapun pembagian wilayah matahari atau pembagian iklim berdasarkan garis lintang yaitu iklim tropis, yaitu wilayah yang berada di antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. Iklim subtropis yaitu wilayah yang berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Yang ketiga, iklim sedang, yaitu wilayah yang berada di antara 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Dan yang terakhir iklim sedang, yaitu wilayahnya terletak antara 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Nah, demikian materi yang Bapak sampaikan. Bapak yakin sedikit banyaknya kalian dapat mengerti tentang materi yang Bapak sampaikan. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan kalian bertanya melalui nomor WA Bapak. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas buat kalian. Adapun tugasnya yaitu nih ada 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan batas-batas wilayah ASEAN. Kalau batas-batas, lihatlah batas bagian utara yang mana, batas timur dengan mana, utara dan selatan. Selanjutnya, tuliskan ibu kota dari negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir, kerjakan tugas aktivitas individu kegiatan 2 pada buku paket kalian di halaman 6. Selamat mengerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya,
kita akan membahas tentang kondisi keuangan negara-negara anggota ASEAN. Nanti kita akan bahas 10 negara-negara anggota ASEAN. Silakan kamu baca buku paketnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Bersama kita putuskan mata rantai, namun jangan putus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.